terkait ini Mbak Sinta ya, tergantung sebenarnya ini tergantung nasabahnya menempatkannya di deposito apa. Gitu. Karena DHE ini kan tadi seperti tadi disebutkan bisa di deposito yang khusus DHE atau deposito yang di pass-through gitu ke tidik falasnya Bank Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau ini di pass-through ke tidik falas Bank Indonesia sebenarnya secara perbankan Indonesia dolarnya itu akan di pass-through ke Bank Indonesia. Gitu ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila memang dolarnya di pasar ke Bank Indonesia, maka Bank Indonesia punya cadangan dolar yang cukup banyak. Sehingga dengan beberapa instrumen yang dipunyai oleh Bank Indonesia, maka apabila likuiditas dolar dirasa berkurang di dalam negeri, di bank-bank dalam negeri, maka Bank Indonesia bisa mengeluarkan likuiditas dolar tersebut dalam bentuk bukan hanya dalam bentuk menjual dolar, tetapi juga bisa dalam instrumen swap dolar rupiah dengan perbankan Indonesia, gitu ya. Dan meanwhile kalau misalnya dana falasnya ditaruh di deposito DHE yang bukan dipasru ke tidik falas, nah ini yang bisa menambah jumlah DPK falas, jumlah likuiditas yang benar-benar ada secara langsung di bank-bank di Indonesia. Sehingga seharusnya, tapi either way apapun yang dipilih dengan adanya aturan ini dan apabila aturan ini sukses diimplementasikan, gitu ya, maka likuiditas dolar di Indonesia seharusnya akan jauh lebih membaik. Seperti itu, Bu Sinta. Baik Pak, tapi kan artinya dana DHE ini memang tidak boleh dianggap sebagai DPK begitu ya Pak, oleh bank? Ya kalau misalnya memang itu dana DHE-nya memang pasti ke tidik falas Bank Indonesia, maka itu tidak bisa dimasukin dalam BPK. Makanya di penjelasan oleh Bank Indonesia juga untuk yang dipasru ke tidik falas tidak bisa masuk ke BPK dan tidak bisa dihitung dalam perhitungan rasio-rasio seperti rasio intermediasi makroprudensial gitu ya, itu tidak bisa dihitung gitu. Dan untuk perhitungan GWM pun ini untuk menguntungkan bank juga ya, untuk perhitungan GWM maka perhitungan DPK falas yang terkait dengan DHE yang dipasru ke tidik falas itu tidak dihitung, sehingga Bank Indonesia tidak perlu menambah dana di GWM falasnya. Baik, terima kasih Pak John. Saya ingin ke Pak Hasmi. Pak Hasmi, tanggapan Anda bagaimana Pak? Jika artinya nanti eksportir ini lebih memilih untuk artinya menyimpan begitu ya falas di instrumen ini, artinya ke depannya akan seperti apa? Apakah nanti bank kemudian akan krisis falas begitu Pak Hasmi? Oke, terima kasih Sinta. Ya, inline dengan pernyataannya Pak John. Jadi kalau saya lihat nih, Ibu Desri kemarin sampaikan bahwa kemungkinan eksportir yang masuk ini dalam bentuk DHE ya, ini akan ditempatkan dalam bentuk term deposit falas di Bank Indonesia. Berarti mungkin aja bukan jadi bagian dari DPK di suatu bank ya, seperti itu. Nah, tetapi impact-nya apa sih yang kita lihat? Nah, berarti ini kalau memang langsung ditempatkan di falasnya Bank Indonesia, jadi ini menyebabkan supply US dollar itu tercukupi. Ya, jadi kita punya quote unquote adalah senjata lebih ya di pasar dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, gitu ya. Selain kita bisa intervensi di market spot, kemudian di NDF juga, ataupun misalnya di secondary market di obligasi. Nah, kemudian juga ini kalau memang masih ada krisis supply falas, BI juga masih bisa mensuplai dari yang tidik-tidik eksportir yang ada diberikan oleh eksportir masuk ke tidik falas Bank Indonesia. Jadi kalau saya rasa sih impact-nya nanti US dollar rupiah akan relatif stabil ya, karena kita mengambil acuan di APBN 2023 ya, US rupiah itu acuannya akan berada di level 14.800. Nah, saat ini levelnya masih di level 15.100 sampai 150 ya, jadi menurut saya sih masih cukup oke ya. Jadi masih stabil, apalagi nanti kalau memang benar-benar eksporter itu akan masuk DHE-nya sehingga cadangan falas US dollar kita lebih terjaga, lebih aman sih gitu. Baik Pak Seperti itu, Hasmi, Mbak jadi Sinta. artinya jika kedepannya ini sudah terimplementasi, ini cukup efektif begitu ya untuk mampu menjaga Yap, stabilitas rupiah untuk kedepannya Pak Hasmi? ya bisa dibilang seperti itu, Sinta. Baik, kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana Pak John? Artinya apakah memang ini nanti ke depannya jika sudah terimplementasi begitu ya, tadi juga disampaikan bahwa DHE ini bukan bagian dari DPK Bank begitu. Apakah ini juga nanti akan mampu untuk menjaga stabilitas dari rupiah Pak John? Yang pasti ini salah satu dari strategi pemerintah dan juga Bank Indonesia ya untuk meningkatkan likuiditas dolar dan juga seperti tadi Pak Hasmi bilang ini sebagai salah satu cadangan apabila dibutuhkan gitu ya.
Bank Indonesia udah punya peluru untuk menjaga stabilitasnya gitu. Jadi kalau misalnya memang kondisi global misalnya tidak ada temporary tremor seperti tahun lalu gitu ya, memang kemungkinan dolar rupiah ini tone-nya agak ke bawah gitu ya. Mungkin kalau pas ini bilang tadi 14.800 APBN bisa jadi ke bawahnya mungkin di 14.600 gitu, dan kalau naik mungkin tercap di 15.400. Jadi ranging-nya mungkin di sekitar itu ya, Bu Sinta. Jadi saya pikir sih kalau seperti tadi, kalau nggak ada tremor apapun dari luar, Indonesia sebetulnya dolar rupiah itu lebih stabil dan tone-nya agak ke bawah, malah rupiahnya agak agak menguat dibanding dolar.